Halo friend, kali ini Paimin akan ngoceh alur film Indonesia yang dibintangi Mbak Cantik Laura Basuki. Langsung aja cek toko sebelah 2. Kisah dimulai pada salah satu jalan di Bali yang sepi pada malam hari. Ada gadis cantik bernama Natali yang sedang melintas mau pulang ke hotel untuk istirahat. Sembari menyetir, Natali ditelepon ibunya yang membahas tentang perjodohannya. Namun Natali tidak minat dengan obrolan itu. Mendadak Natali merasakan jika ban mobilnya bocor, sehingga ia turun dari mobil untuk mengecek. Dan benar saja, ban sudah tidak mungkin digunakan untuk jalan lagi. Natali kemudian menghubungi montir darurat. Sambil menunggu montir datang, tiba-tiba ada cowok melintas yang empati kepadanya. Pria ini bernama Erwin. Karena harus waspada, Natali curiga dengan gelagat Erwin yang dikira akan berbuat jahat kepadanya. Erwin berkata, jika ia orang baik. Namun Natali tidak percaya begitu saja. Ia juga meminta agar Erwin segera pergi. Namun Erwin tetap tidak mau pergi. Apalagi ada beberapa pemuda iseng melintas yang pasti tidak aman buat Natali, sehingga membuat Erwin rela menunggu Natali sampai jasa montir datang. Karena Erwin sendiri juga tidak bisa mengganti ban mobil. Tiba-tiba saja hujan turun. Melihat Erwin kehujanan, Natali merasa kasihan, lalu ia mengajak Erwin masuk ke dalam mobil. Dan mereka pun saling berkenalan. Rupanya Natali dan Erwin sama-sama di Bali karena pekerjaan, dan mereka akan kembali ke Jakarta besok dengan tujuan masing-masing. Mendadak Natali berkata jika ia merasa lapar. Erwin lalu mengajak Natali ke sebuah warung mie instan milik seorang kakek tua. Dan karena umurnya yang sudah tua, si kakek sering salah menyediakan menu pesanan. Esoknya Erwin masih memiliki waktu 2 jam sebelum naik pesawat. Dia pun menelpon Natali dengan harapan bisa bertemu sekali lagi di warung mie instan. Mereka pun ketemuan lagi di warung mie instan milik si kakek. Selesai makan, mereka berdua pergi ke sebuah bukit untuk ngobrol santuy. Erwin bertanya ke Natali, apakah Natali sudah punya pacar? Dan ternyata Natali menjawab kalau dia masih single dan sedang mencari pasangan. Singkat cerita, 2 tahun berlalu. Erwin dan Natali yang telah pacaran, kini mereka telah mantap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Maka Erwin pun menghadap ke ibu Natali untuk mendapatkan restu. Namun ternyata ibunya Natali yang bernama Ibu Agnes tak mudah menerima niat baik Erwin begitu saja. Banyak pertimbangan bagi Ibu Agnes untuk melepaskan Natali. Apalagi Erwin juga akan pindah ke Singapura selama 2 tahun untuk mewakili kantornya, yang tentu saja membuat Ibu Agnes semakin berat menerima Erwin. Tante Agnes juga menanyakan background orang tua Erwin. Karena tak mau kehilangan Natali, Erwin berkata jika ayahnya saat ini sedang bisnis tambak udang. Setelah pertemuan itu, Erwin lalu menceritakan pengalamannya tersebut kepada keluarganya. Namun ia tak menceritakan tentang kebohongannya saat ia berkata jika ayahnya sedang ternak udang, karena Erwin tahu jika ayahnya tak mau anaknya berbohong. Saat asik ngobrol sambil makan, mendadak ayah Erwin yaitu Ko Afuk menyinggung masalah cucu ke kokonya Erwin yaitu Johan. Ko Afuk berharap segera punya cucu dari Ayu. Akibat pertanyaan itu, Ayu sedikit marah karena sejak dulu mertuanya dan Johan menginginkan anak yang Ayu sendiri tidak pernah ingin memiliki momongan. Johan dengan sangat sabar mencoba menenangkan istrinya, meski di pikirannya keinginannya memiliki momongan sangat kuat. Johan sendiri sering ngopi dan main kartu dengan teman-temannya untuk melepas penat sambil curhat. Beberapa hari kemudian, Erwin mencoba meminta restu lagi ke Tante Agnes agar ia diberi izin untuk tetap menikah dengan Natali sembari bisa bekerja di Singapura. Namun Tante Agnes keras menolak rencana Erwin tersebut dengan alasan Natali tak bisa dibawa ke luar negeri dan juga tak ingin Natali bersuami jarak jauh yang rentan selingkuh. Di tempat lain, Ko Afuk kedatangan kerabatnya bernama Peter, di mana Peter sedang menjalani proses sidang cerai di kota. Karena bolak-balik, maka Ko Afuk kasihan. Kemudian Ko Afuk menawarkan diri agar putrinya Peter sementara dititipkan saja pada Johan. Meski Ko Afuk belum memberitahu Johan. Johan sendiri saat ini sedang mengelola studio foto. Saat sedang memotret, mendadak ayahnya menelpon yang memberitahu jika ia akan menitipkan putrinya Peter bernama Amanda beberapa hari kepada Johan. Ko Afuk berharap dengan adanya Amanda, ia berharap Ayu bisa terbiasa dengan anak kecil dan bersedia hamil. Sementara itu, Natali sedang negosiasi dengan ibunya perihal hubungannya dengan Erwin. Natali bernegosiasi agar bisa bolak-balik Indonesia Singapura. Namun ibunya masih kekeh tidak mengizinkan putrinya menjalani LDR. Malamnya, Johan pulang kerja dengan membawa nasi goreng spesial untuk Ayu. Dari awal, Ayu sudah curiga dengan gelagat Johan yang akan menyogoknya dengan nasi goreng tersebut.
Akhirnya Johan jujur ke Ayu jika besok Peter akan menitipkan putrinya ke Ayu. Meski berat, Ayu pun menyanggupinya. Dan keesokan harinya Amanda datang dan mulai tinggal serumah dengan Ayu. Amanda ini tipe anak yang aktif. Dia banyak bertanya pada Ayu. Dia juga memotret Ayu tanpa izin, yang membuat Ayu semakin jengkel pada Amanda. Malam harinya Amanda makan malam bareng Ayu dan Johan. Sekalian cerita-cerita tentang kehidupannya. Balik ke Erwin, dia menghadap Tante Agnes lagi. Dia bilang kalau sudah mantap untuk meninggalkan kesempatannya bekerja mewakili kantor di Singapura. Meskipun kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Erwin pun minta maaf pada Ko Afu karena tak jadi ke Singapura dan mengecewakannya. Ko Afu tak masalah dengan keputusan Erwin. Dia ikhlas menerima keputusan Erwin demi anaknya bisa menikah dengan Natalie. Kini keluarga Erwin mendatangi rumah Natalie dengan niat untuk melamarnya dan menentukan persiapan pernikahan. Ko Afu dan Johan sangat kaget saat melihat rumah Natalie yang super mewah. Johan seolah tak percaya dengan rencana Erwin menikahi Natalie. Saat diskusi mengenai rencana acara pernikahan, Ibu Agnes mengendaki acara pernikahan yang besar mewah dengan gaun pengantin yang mahal dan tentu saja dengan fotografer yang ternama. Hal ini pun membuat Ko Afu dan Johan minder. Sebelum pulang, Tante Agnes menanyakan perkembangan bisnis tambak udang milik Ko Afu. Hal ini membuat Ko Afu kaget dan bingung. Sepulang dari rumah Natalie, Ko Afu kecewa dengan Erwin. Lalu Erwin pun membela diri dan meminta maaf pada ayahnya karena telah berbohong. Di sisi lain, Tante Agnes ternyata masih ragu dengan Erwin, hingga meminta Natalie agar mempertimbangkan kembali terkait rencana pernikahannya dengan Erwin. Namun Natalie berkata jika ia sudah mantap dan yakin untuk menikah dengan Erwin, dan meminta agar ibunya jangan terlalu mengekang Natalie terus-menerus. Tante Agnes kemudian meminta seseorang untuk mencari info tentang latar belakang keluarga Erwin dengan menyamar sebagai pemancing. Sang intel akhirnya mendapatkan banyak fakta tentang keluarga Erwin. Saat sedang fitting baju pengantin, Natalie dan Erwin ingin gaun yang sederhana dan terjangkau harganya. Namun Tante Agnes menuntut yang terbaik meski harganya mahal, sehingga Erwin dan Natalie terpaksa menerima keputusan Tante Agnes. Setelah itu, Erwin dan Natalie mengadakan sesi pemotretan prewedding dengan desain sederhana ala warung mie tempat mereka kencan pertama kali yang dikerjakan oleh Johan. Erwin dan Natalie sudah puas dengan hasil pekerjaan Johan. Namun tiba-tiba Ibu Agnes datang membawa fotografer ternama untuk menggantikan hasil foto Johan. Hal ini membuat Johan marah karena dia merasa tak dihargai. Sementara itu, Ayu yang melihat Amanda sedang tertidur di sofa, ia kemudian menggendong Amanda untuk dipindahkan ke kamar. Di dalam kamar, tak sengaja Ayu melihat buku catatan milik Amanda yang terjatuh. Ketika Ayu membukanya, ia melihat tulisan curhatan hati Amanda. Rupanya pelan-pelan Ayu mulai peduli dan sayang dengan Amanda. Johan yang melihatnya berharap agar pada diri Ayu bisa tumbuh sifat keibuan dan mau hamil. Di tempat lain, Tante Agnes sudah mendapatkan informasi tentang keluarga Erwin. Dia mulai ragu dengan Erwin karena diketahui jika ayah Erwin ternyata pengangguran. Selain itu, Tante Agnes mendapat info tentang Johan yang ternyata dulu adalah pemakai. Di tempat berbeda, malam hari tepat di hari ulang tahun Ko Afu, dia melihat Ayu sangat dekat dengan Amanda yang beberapa hari tinggal di rumahnya. Malam itu, suasana hangat tercipta saat makan malam. Selesai makan, Peter ayahnya Amanda datang hendak menjemput Amanda. Dengan berat hati, Amanda lalu pamit kepada Johan dan Ayu. Ketika Ko Afu menyedang Ayu perihal anak, ternyata Ayu tetap kekeh pada pendiriannya. Ia tetap tak berharap memiliki anak. Pagi hari saat Ayu bangun tidur, Johan sudah berangkat kerja untuk memotret istri Aloy yang melahirkan di rumah sakit. Ayu tiba-tiba mulai ingat kembali kenangan masa kecilnya, di mana saat Ayu kecil, ayah dan ibunya setiap hari bertengkar karena masalah ekonomi. Hal ini membuat Ayu trauma secara fisik dan batin. Saat sedang menangis karena teringat masa kecilnya, tiba-tiba Johan pulang usai memotret. Dia kaget melihat Ayu menangis. Ayu lalu menceritakan alasan ia tak mau hamil karena ia trauma dengan masa lalunya. Ternyata selama ini Ayu menyimpan rahasia itu dari suaminya. Johan lalu berkata, setelah ia melihat istri Aloy yang melahirkan, ia membayangkan betapa sakitnya wanita yang melahirkan, sehingga membuat Johan berubah pikiran untuk menyerahkan masalah momongan pada istrinya saja. Singkat cerita, hari yang ditunggu tiba. Keluarga Natalie dan keluarga Erwin berangkat ke Bali dan menginap di sebuah hotel di pinggir pantai yang akan menjadi tempat proses pernikahan Erwin dan Natalie. Sebelum ijab kabul,
Mendadak Ibu Agnes memanggil Erwin untuk berbicara empat mata. Ternyata Tante Agnes hendak meminta persetujuan kepada Erwin agar ia mau tanda tangan kontrak pranikah. Erwin sendiri tidak tahu isi dari kontrak itu. Awalnya Erwin menolak tanda tangan, namun karena didesak Tante Agnes dan diancam, maka Erwin langsung tanda tangan begitu saja. Tak cukup di situ, ternyata Tante Agnes juga meminta agar Erwin tidak memberitahu Natalie perihal tanda tangan kontrak tersebut. Pagi hari sebelum acara pernikahan dimulai dan sedang sarapan pagi, ada dua pria yang mengetahui bocoran tentang masa lalu Johan dan juga mengetahui surat perjanjian kontrak nikah yang Erwin tanda tangani. Diam-diam Johan menguping percakapan mereka. Karena sudah panas, Johan pun mengajak mereka untuk duel. Karena keribatan itu, Johan menyinggung kontrak pranikah Erwin. Dia juga memberitahukan hal itu pada Koafu ayahnya. Natalie akhirnya tahu tentang surat perjanjian itu dan dia pun marah. Natalie marah pada Erwin karena sudah menyembunyikan sesuatu darinya. Tante Agnes yang datang langsung menuduh Erwin jika ia sudah membocorkan surat kontrak darinya kepada Natalie. Dan karena tidak tahan dituduh tanpa Erwin bisa menjelaskan, maka Erwin langsung pergi tanpa mau tahu kondisi perasaan Natalie waktu itu. Natalie marah pada ibunya. Di hadapan banyak orang, Natalie ditampar oleh ibunya. Saat Erwin menyendiri di pinggir pantai, ayahnya menyusul dan menasihati Erwin dan memberikannya banyak ujangan. Setelah itu mereka berdua balik ke hotel. Di sana Erwin yang pusing tiba-tiba ditegur Johan. Serayu bertanya pada Erwin, apakah dia masih mau menikah. Erwin lalu melihat kotak berisi gaun pengantin murah yang ia beli. Setelah itu Erwin pergi ke kamar Natalie. Sedangkan Koafu sendiri berkata kepada Johan dan Ayu jika kini ia sudah menyerahkan urusan momongan kepada Johan dan Ayu. Balik ke Erwin, dia meletakkan kotak berisi gaun pengantin di depan pintu kamar Natalie. Saat Natalie membuka pintu usai diketuk, Erwin sempat sembunyi. Tak lama kemudian ia menemui Natalie sembari bertanya apakah dia masih mau menikah dengannya. Natalie bahagia bercampur marah pada Erwin. Dan akhirnya menjelang sore, pernikahan sederhana tetap dilaksanakan di taman hotel. Erwin yang tak sabar segera menikah masih menunggu kedatangan ayahnya. Begitu juga dengan Natalie, ia masih menunggu ibunya. Tak diduga, Tante Agnes kini datang penuh keikhlasan. Rupanya Koafu menemui Tante Agnes. Dia menceritakan perjuangan Johan yang dulu hidupnya hancur setelah ibunya wafat. Johan mulai sembuh pelan-pelan dari narkoboy setelah berpacaran dengan Ayu. Awalnya Koafu menolak Ayu yang keturunan pribumi. Namun akhirnya Koafu sadar jika kebahagiaan anak mereka lah yang menentukan. Akhirnya Tante Agnes sadar bahwa kebahagiaan Natalie ditentukan oleh Natalie sendiri, termasuk kebahagiaan pernikahan Natalie dengan Erwin. Kini Erwin dan Natalie berhasil mewujudkan mimpinya, mulai membangun keluarga kecil dan sudah sah menjadi suami istri. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah cobaan menjelang nikah itu sangat-sangat banyak dan it's true. See you, semoga rezeki yang nonton lancar.